Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bapak Ustadz Arifin yang saya hormati, Bapak Ketua Majelis Hadir Bapak Isro yang saya hormati, Bapak Komandan Karesidenan Kokang Solo Raya yang saya hormati, Bapak Komandan Kokang Distrik Selatan Boyolali yang saya hormati, dan seluruh anggota Kokang Distrik Selatan Boyolali yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada malam hari ini yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri silaturahmi dan kajian atau pengajian Kokang di SD Muhammadiyah PK Boyolali. Selamat dan salam kami juga junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat sampai kita semuanya. Mudah-mudahan mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf dari pimpinan cabang Muhammadiyah Bapak Pok Asman pada hari ini izin karena ada rapat KLISMU Boyolali di kantor cabang. Oleh karena itu memberi mandat kepada saya untuk menghadiri silaturahmi dan pengajian Kokang semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kami dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Boyolali mengucapkan terima kasih kepada Komandan Kokang Solo Raya yang telah memberikan kesempatan untuk PJM Kota ditempati tempat silaturahmi dan kajian atau pengajian Kokang. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Arifin selaku narasumber yang nanti akan menyampaikan pencerahan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan akan bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Yang ketiga, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Kokang yang telah jauh-jauh dari Solo Raya, dari berbagai macam kecamatan di Boyolali masih bisa menghadiri pada silaturahmi dan pengajian rutin Kokang. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan terus sebagai kader Muhammadiyah. Anda itu yang nanti akan sebagai penerus kami yang ada di depan ini, karena waktu yang tidak bisa membohongi kalau kita sudah tua. Apalagi kami sudah termasuk pensiunan ya. Jadi ya maklum nanti kalau ada kekurangan dalam mempersiapkan atau menyediakan tempat yang kurang nyaman bagi bapak-bapak dan Kokang semuanya, kami hanya bisa mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Yang terakhir, sekali lagi kami PJM Muhammadiyah Kecamatan Boyolali mengucapkan terima kasih kepada narasumber, pada Ketua Majelis, dan kepada Komandan Solo Raya yang telah
selalu mendampingi, mengawal Kokam di Kabupaten Boyolali. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selamat datang kami ucapkan dari Majelis Dasman dari Haji Syafi'i MPD. Selamat datang Bapak. Seluruh rakyat, Komandan Boyolali dan para komandan-komandan di masing-masing cabang distrik berapa ini? Distrik Selatan. Distrik Selatan itu meliputi Sari, Boyolali, Teras, Mojosongo, Sawit, Banyudono. 7 ya. Solo 8. Cepoko Tereng, Cepoko, Taman Sari, Musuh belum. Pertama, marilah kita juga yang kami hormati seluruh anggota Kokam yang hadir pada malam hari ini, serta ini ada ibu-ibu. Ya, bayangan saya tadi dari rumah ngisi acara Kokam itu muda semua. Ya, nom-noman kafe. Bayangan saya ini para pasukan Muhammadiyah ini kan nomnya pasti seragam. Kalau pas tidak seragam kelihatan faktor U-nya. Tapi kalau pas pakai baju Kokam tidak ada yang tua, semuanya nom. Ya. Apalagi kalau sudah pakai baret, ya, jadi tidak kelihatan tuanya. Jadi alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bertemu bermuajahah dalam acara pembinaan Kokam Distrik Selatan. Yang kedua. Ini yang dari Solo berapa orang, Pak? 40. 4. Terus yang ngatur dewe sawit. Sawit. Oh ya, ada yang di luar sawit ya. Sawit itu kecamatan paling kecil di Boyolali. Paling cilik di ini, Sawit. Jumlah penduduknya paling sedikit. Ya, kecamatan Sawit. Terus Banyudono. Oh iya. Banyudono itu dunia akeh. Teras juga mestinya banyak. Tadi disebutkan dalam sambutan katanya Teras belum ada pasukan. Padahal Teras itu Muhammadiyahnya kuat di Teras. Ya. Nah, tinggal anak-anak bapak-bapak Muhammadiyah ini yang aktif di Kokam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya bersyukur sekali dan berterima kasih khususnya kepada Muhammadiyah, pada Kokam. Pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan seluruh anggota Kokam Distrik Selatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya mungkin ada yang pulau cuma lagi Pak. Kita pesen deh lugu, bukan ketinggal sing paling tinggi. Pada malam hari ini alhamdulillah kami diberi kesempatan. Ya, maka saya kenalan dulu. Meskipun ada sebagian mungkin yang sudah kenal. Ya. Nama saya sudah ada di foto, Nur Arifin. Ya. Saya istri 1, anak saya 5. Ya, anak saya 5. Ada yang ibu-ibu, ada yang putra nikah saya. Karena sekarang program keluarga berencana itu sukses, sebagian besar keluarga beranak 2. Sehingga motonya 2 anak cukup. Ya, kalau saya motonya beda, 2 anak lebih baik. Ya. Jadi 2 anak lebih baik. Nah, sekarang untuk apa? Keluarga berencana menjadi keluarga berkualitas. Ya. Anaknya boleh tidak lebih dari 2, yang penting berkualitas. Ya.
Ini kan banyak SD pada tutup bergrouping. Bahkan kemarin Boyolali masuk TV, SMP dapat murid 1. Di SMP Negeri Sawit ya. Dapat 1 murid. Ya. Mas SD. Ya. Dapat 1 murid. Ya. Nah, bayangin kalau kita jadi orang tua nyekolahin pada sekolah itu guru anak dipintok. Renek kancane. Ya, mungkin kita sing nyekolahke ra betah. Sesuk dicabut pindah 2. Ya. Jadi ternyata apa? Dikasih murid siji ya kemudian privat malah berkualitas belum tentu. Ya. Nah sing mulang ya mungkin ya ora smart. Itu siji. Ya. Jadi begitu. Anak saya 5 ya. Ini yang pertama sudah lulus di UNS dulu psikologi. Sore tadi alhamdulillah terterima di Pajajaran ngambil profesi. Apa dari bapak-bapak PCA yang kedua alumni UNS Surakarta ya, istilahnya pupuk bawang karena di unsur hidup kita kalau tidak dari PCN, tidak dari pemuda, tidak dari PDM, dari mana masuk lagi? UMS Gitu. ini ya, Mungkin itu masuk tahun ajaran ini. Yang kelima mondok di Magelang ya, laki-laki 3 laki-laki dan 2 perempuan gitu ya. Saya dulu ngajar di SMK Muhammadiyah. Barangkali Bapak Ibu yang Pak Kepala sini ya, Pak Alif itu generasi setelah saya ya. Pak Alif generasi saya, Pak Dwi Astanto, Pusri Kaningsih, Pak Darno ya. Espospo Mas Indra, Bu Utami TO itu ya. Terus ada generasinya Pak Alif sekarang kepala ISD program khusus dan 2 periode di SMK Muhammadiyah jadi kepala juga. Saya 97 sampai 2007, jadi 10 tahun saya di SMK Muhammadiyah. Sejak sekolah itu gede ya, jadi kalau bapak-bapak dulu yang sepuh masih ingat ya, sekolah itu dulu ya memang ijek gede ya, diskap gede. Jadi kalau pembelajaran di situ sekolah gede, sini ngomong banter, kelas sebelah rungu banter juga ya. Nah, itu masa perjuangan SMK Muhammadiyah. Dan luar biasa pada saat itu 97 buka pertama langsung dapat murid 3 kelas ya, tahun 97. Jadi angkatan pertama SMK Muhammadiyah itu langsung 3 kelas. Dan sekarang saya tidak tahu kelasnya rombol berapa. Jadi gede banget. Ya. Itu ya sekilas tentang saya, dan saya dapat amanah 2024 kemarin terpilih jadi anggota DPR di Kabupaten Boyolali dan dapat tugas sebagai wakil ketua. Kalau di DPRD itu ada yang disebut pimpinan itu ada 4 orang, ketuanya dari PDI Perjuangan, wakil ketua 1 itu saya, karena suara terbesar setelah PDI itu PKS, ya, maka dapat wakil ketua 1. Wakil ketua 2-nya Pak Wadi dari Partai Golkar, dan wakil ketua 3-nya Pak Aziz Aminuddin dari Gerindra. Itu urutan, jadi lungguh tidak boleh pindah-pindah ya, duduknya tidak boleh pindah-pindah. Jadi kalau di sini ketua mesti di sampingnya ada saya ya, tidak. Pak Bupati tidak boleh duduk di kursi yang berbeda ya. Gitu ya, dulu saya masih awal-awal itu dulu ngapur gitu malah di Senen, Pak Arif tidak boleh pindah, harus di situ ya, karena posisinya di pimpinan tadi. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik ya, ini kembali ke laptop kita ngaji ya. Malam ini saya ingin sampaikan satu ayat ya, di dalam Al-Quran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an.
wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ya. Tadi di awal sudah sampaikan sebelumnya adalah innamal a'malu binniyat. Dan ini penting. Ya. Karena segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Ya, niatnya. Hadis itu turun pada saat itu Rasulullah hijrah ya ke Madinah. Kemudian ada salah seorang sahabat itu yang mau hijrah. Jadi nembung kepada perempuan yang mau menikah gitu loh, mau dinikahi ya. Nah perempuan ini ikut hijrah. Kowe nek gelem nikahi aku, ketemu neng Madinah, aku harus hijrah kira-kira gitu. Ya. Akhirnya ini benar. Ya, nusul ke sana. Ya. Nusul ke Madinah. Maka kemudian turun hadis ini. Ya, Rasulullah menghentikan. Ya. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrah ke sini nih, ya, berniat karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Ya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fa inna ma hajara ilaihi. Tapi sapa sing hijrah karena dunya, ya, atau kepada wanita yang dia cintai, ya, maka dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Kira-kira. Ya. Maka ini niat kita tolabul ilmi. Ya. Ya, tadi bayangan saya semuanya mudah. Sekarang ternyata variasi. Ada ibu-ibu segala. Vokal. Ya. Ya. Maka tadi Allah turunkan satu ayat, ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Orang lahir itu semua kita yang sudah sepuh maupun sing jek nom-nom semuanya pernah lahir. Ya, pernah lahir. La ta'lamuna syai'an. Semua orang yang lahir itu tidak tahu apa-apa. Ya. Maka kemudian Allah beri wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Maka diberi oleh Allah yaitu pendengaran, penglihatan dan hati atau perasaan, supaya kita la'allakum tashkurun, supaya kita ini menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita memperhatikan itu ya, ayat ini, semua orang yang lahir itu suci, ya, bersih, seperti kertas hijau putih, ya, tidak tahu apa-apa. Nanti kalau ibu-ibu memperhatikan bayi lahir, ya dulu pernah, ya, maka yang berfungsi itu urutannya ya 3 itu: pendengaran, penglihatan, baru perasaan. Ya, makanya bayi yang lahir meskipun baru sehari 2 hari seminggu, masih sudah dililing, karena dia sudah mendengar, ya, masih kerungu, tapi belum tentu dia sudah bisa melihat. Ya, Anda percaya kasih barang yang mencolok misalnya, ya, yang warnanya mencolok, dia belum reaksi, belum merespon. Ya, meskipun matanya sudah melek, ya. Melek itu belum tentu melihat, ya. Ya, toh. Kita saja yang gede melek belum tentu melihat. Ya, kalau tidak ada cahaya meskipun melek seperti apa, ya ora ketok. Ya. Ya, toh. Kita ini kan diberi panca indera tapi juga terbatas. Ya. Maka penglihatannya kemudian lanjut. Dan kalau kita perhatikan, ya, pendengaran, penglihatan dan hati atau perasaan ini adalah sumber yang masuk dalam diri kita. Jadi orang bisa baik, orang bisa jadi punya watak keras, orang jadi melo, itu kan tergantung apa yang ditonton, apa yang dirasake, dan apa yang yang didengar. Ya, tergantung.
Jadi kalau dulu orang tua kita itu keras mendidik kita, munine banter-banter, biasanya anaknya juga keras. Ya, biasanya anaknya juga keras. Atau orang tua kita ini mendidik dengan perasaan, ya, dengan rosok. Anaknya biasanya juga lembut. Ya. Nah ini pembawaan kita ini mempengaruhi pada perilaku anak-anak kita. Ya. Perilaku anak-anak kita. Nah makanya sekarang karena ini kita ada sebagian besar di dunia pendidikan, ya pendidikan kita ini kan ada yang hilang. Ya, yang hilang apa? Ini sopan santun. Ya, apa namanya ubah. Nah itu yang hilang. Mungkin anak-anak kita pintar tapi tidak punya ubah. Ya. Angel di sini. Ya, apalagi dengan sekarang ada handphone. Dulu belum ada handphone. Dulu kalau telepon ke wartel ya, warung telekomunikasi. Sekarang baru wartel habis jadi warnet. Ya, sekarang warnet pun habis. Ya, karena internetnya sudah ada di tangan semua penyelenggara. Ya, ya toh. Jadi sekarang teknologi sudah begitu luar biasa. Ya, ada yang bisa memanfaatkan dengan baik, ya, menjadi baik. Ya, tapi juga ada yang kemudian menjadi rusak karena itu apa namanya teknologi, ya, gitu ya. Jadi kita la ta'lamuna syai'an wa ja'alna lakum sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Supaya kita itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Bersyukur itu apa? Bersyukur itu apa? Memenuhi, ya, atau melaksanakan sesuatu sesuai dengan apa yang diingini oleh yang memberi. Ya. Jadi misalnya dikasih airmu minum itu bersyukur. Tapi ada dikasih airmu dikasih buat cuci tangan, nah itu namanya tidak bersyukur. Ya. Sesuai dengan yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan diberi apa saja. Yang melekat dalam diri kita saja itu luar biasa. Ya. Sejak dari atas kepala sampai dengan kaki. Ya. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan semuanya sempurna, ya. Pendengaran, penglihatan, hati, kaki, ya. Maka orang yang beriman itu kan al-imanu qaulu bil lisan, tasdiqu bil qalbi wa amalu bil arkan. Ya. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang mengucapkan, ya, qaulu bil lisan, syahadat, ya. Kemudian meyakini dalam hatinya, kemudian wa amalu bil arkan. Wa amalu bil arkan itu apa? Organ tubuhnya itu membuktikan bahwa dia itu orang yang beriman. Jadi sikilnya jalan ya ke tempat ini kajian koper, tidak ke tempat-tempat maksiat. Tangannya memegang barang-barang yang baik. Mulutnya berucap kalimat yang baik. Ya, kalau kita dapat nikmat, alhamdulillah. Karo wong misuh kuwi kan padha-padha ngetokke abang. Tapi maknanya sangat berbeda. Kalau dihitung energi sing metu ngono padha wae. Ya, padha-padha berucap. Ya, sama-sama berucap. Tetapi kita mengucap kalimat yang baik. Matanya dibuat untuk melihat yang sesuatu yang baik. Ya. Maka di dalam ayat yang lain Allah sebutkan walaqad darokna li jahannama katsirin minal jinni wal ins. Nanti neraka jahanam itu akan diisi sebagian besar jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya qalb, ya, punya hati tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah.
Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Ya. Punya penglihatan tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha. Punya pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adul, bahkan lebih buruk dari binatang ternak. Bahkan lebih buruk. Ya. Jadi apa orang-orang yang korupsi sekarang ini, yang lagi rame-rame ditangkap, ini kan para penegak hukum lagi berlomba-lomba antara polisi, jaksa sama KPK, ya, yang dimainkan sama presiden, ya, lagi pada berlomba-lomba nangkepin orang. Apakah mereka bukan orang yang tidak pinter, ya, berprestasi mungkin, dunia, ya, kalau bisa jadi bupati kan mesti berprestasi, ya. Katanya kalau jam paling mahal itu mereknya Rolex. Sekarang ada jam yang lebih mahal dari itu, yaitu jam Lexus. Ya. Ini atau jam yang dicekel itu emasnya 774 kilo. Berat badan kita saja belum tentu 74 kilo. Ini meskipun penjenengan kurang dari 74 kilo tetap disebut emas. Ya. Jadi ini luar biasa. Itu yang disindir dalam ayat ini. Punya mata atau tidur nonton ayat Allah, punya penglihatan, pendengaran juga tidak pernah mendengarkan ayat Allah, punya hati juga tidak pernah dipakai untuk melihat ayat Allah. Ya. Akhirnya jadi rusak, ya, jadi rusak. Nah ini padahal ini masalah utamanya di situ. Orang itu mau jadi pendidikannya apa saja, mau jadi tentara, mau jadi tukang becak, tukang batu, ya, atau jadi dosen, tidak apa-apa, profesi apa saja. Ya. Tapi masalah karakter ini jauh lebih penting. Ya. Ya, masalah karakter ini jauh lebih penting. Maka orang itu bisa menjadi orang yang beriman, ya, atau menjadi orang yang bertakwa itu dengan profesi apa saja bisa. Jadi tidak harus jadi mubalik, tidak harus jadi penceramah, ya, semuanya bisa. Karena Allah hanya melihat inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu bukan yang jadi bupati atau jadi anggota DPR atau jadi pejabat apa saja, enggak. Tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kita, orang yang paling taat di antara kita. Ya, nah ini yang harus menjadi titik tekan dalam kehidupan kita. Maka kita selalu introspeksi diri. Okay. Selalu introspeksi diri, selalu mawas diri. Ya. Jadi kalau kita dulu pernah lahir, kita semuanya pernah hidup di alam kandungan selama 9 bulan. Ya, selama 9 bulan. Ini kita hidup di dunia dan nanti akan bergeser ke alam barzah, kemudian ke alam akhirat. Ya. Akan sampai kepada alam akhirat. Dan itu hanya bisa diyakini bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya. Maka ciri orang yang bertakwa itu disebut dalam awal surat Al-Baqarah itu. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, ya toh. Dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum.
Jadi orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Karena sebagian besar dari rukun iman itu kita tidak bisa lihat. Oke. Mana pada Allah juga kita bisa melihat tanda-tanda kekuasaan. Ya. Kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah yang berupa ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu apa? Fenomena alam, kejadian alam. Itu ayat-ayat Allah. Ya. Dan itu setiap saat kita menikmati dan kita rasakan. Oke. Kita rasakan. Ini kadang-kadang karena kita itu merasakan pedak dino, akhirnya jadi rutinitas. Rutinitas itu kemudian tidak merasa bahwa itu nikmat daripada Allah. Ya. Ya, tapi biasanya nih sudah sepuh kagungan putra ada sebagian putranya yang merantau. Delalah lagi loh gerah. Ya. Sing anaknya ngomah pada dino ngupeni. Gitu. Gitu sok bulan, ngejak jalan-jalan, macam-macam. Pada dino ngupeni. Orang itu. Sing ado mulai pisang ninggalin nopo panganan apa nopo. Cerita-cerita gitu. Api. Sing pada dino ngupeni. Jadi orang itu mergo napa? Menjadi rutinitas. Itu seperti nikmat Allah seperti itu. Ya. Nikmatnya malam, nikmatnya siang, nikmatnya hujan, nikmatnya macam-macam yang diberikan Allah kepada kita itu. Ya. Karena itu tiap hari kita nikmati, seolah-olah kita kemudian orang rumongso pada saat itu kita baru mendapatkan nikmat dari Allah. Ya. Mergo rutinitas. Padahal di belahan dunia sana yo, enek sing bengine hanya beberapa jam. Kita ini kan hidup di kawasan Katulistiwa. Jadi awan karo bengi berimbang. Ya. Tanduran juga paling subur di daerah Katulistiwa. Ya. Di Indonesia yang pernah tidak haji kan, di Arab Saudi itu kan perjalanan dari Mekah ke Madinah naik bis itu sepanjang perjalanan ya gurun pasir, tidak ada tanaman seperti itu. Nah kita menikmati tiap hari, ya maka beriman kepada yang gaib, ya Allah itu semua yang berikan, ya. Semuanya yang gaib, pada Allah, kepada malaikat, kepada apa namanya, yang bisa dipelajari itu hanya kepada kitab Al-Quran. Ya. Selain itu semuanya tidak terlihat. Hari akhir, qadha, yang qadar, itu semuanya bersifat gaib. Maka kita ajari anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya dia mengenal kepada yang gaib. Ya, kamu jangan begini, kalau begini ini dosa. Ya, dosa itu kan barang sing ketok. Ya, kalau kamu berbuat sebaik seperti ini, kamu akan dapat pahala yurang ketok. Nah, ini kita ajarkan. Dan kalau ingat filmnya G13 PKI ya, kan ada itu anak-anak TK itu dia jaringan, coba minta kepada Tuhan ya, minta roti, diberi roti enggak? Ya. Minta permen, kasih permen enggak? Coba minta pada bu guru, kasih permen. Ya. Itu ajaran PKI ya, supaya dia tidak mengenal Tuhan ya, mengenal sembarang ketok wae, kira-kira gitu ya. Kita ajarkan kepada iman kepada yang gaib, karena itu tanda-tanda orang yang bertakwa ya. Tidak setiap yang tidak kelihatan itu tidak tidak ada.
Wong ini listrik kita tidak tahu lampunya pada hidup. Ya dong. Kan tidak terlihat, tapi ada tanda-tandanya. Begitu juga Allah kan, tidak terlihat, tapi ada tanda-tanda kekuasaannya. Ya. Ada tanda-tanda kekuasaannya. Itu ya. Jadi beriman kepada yang gaib. Maka tadi kalau kita tidak bisa menggunakan apa yang diberikan Allah kepada kita, ulaika kal an'am, seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ya. Contohnya banyak. Ya. Manusia ini kan kalau makhluk hewan paling rakus itu biasanya disimbolkan dengan tikus. Ya. Tikus itu hanya makan makanan. Ya. Kalau manusia itu, kalau rakus, makhluk yang paling rakus manusia. Ya, ya tahu. Makhluk yang paling rakus adalah manusia. Kalau hewan mungkin disebut tikus itu tadi. Tapi kalau manusia, jangankan yang berwujud makanan, yang tidak makanan saja bisa diambil, dimakan semua. Ya, habis. Ya, korupsi itu kan merajalela seperti itu. Ya, di mana-mana. Ya, di mana-mana. Hal-hal yang paling kecil kadang-kadang ya, urusan KTP, urusan SIM, urusan akta kelahiran, macam-macam, kadang-kadang juga ada pungli, ya, ada pungutan. Ada yang seperti itu. Ya. Oleh karenanya kita gunakan semuanya untuk bersyukur kepada Allah. Pendengaran, penglihatan, hati, gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan bersyukurnya bagaimana? Memahami ayat-ayat Allah. Ya, baik yang bersifat kauniyah, terjadi fenomena alam, kita bersyukur ya dengan kesehatan kita, dengan alam raya kita, adanya malam, siang, tanaman segala macam itu dipakai untuk bersyukur kepada Allah. Ya, juga yang berupa perintah Allah ya dalam Al-Quran. Al-Quran ini kan isinya selain perintah-perintah juga berupa larangan-larangan. Ya. Karena Al-Quran ini adalah jalan hidup, mesti ngandani, nek ini diperintah, kalau seperti ini dilarang. Tapi juga ada isinya berupa pelajaran, kisah. Ya, kan dikisahkan para nabi-nabi dulu dalam Al-Quran supaya kita bisa mengambil pelajaran. Ya, oleh karenanya karena Al-Quran ini adalah, kalau saya sering mengatakan, kalau kita jalan yang gelap, orangnya sinar, maka sinar senternya itu adalah Al-Quran. Ya. Supaya apa? Kita ngerti, ini jeglungan, ini nabrak, ini tidak boleh, ini ya jalan yang baik. Nah, itu dari Al-Quran. Ya. Oleh karenanya kita senantiasa mengkaji, mentadaburi Al-Quran di antara berapa? 6 rukun iman itu yang bisa kita lihat, bisa kita tadabburi, bisa kita tafsirkan, bisa kita pelajari adalah Al-Quran. Ya. Selain itu adalah orang kita, bahasa keimanan yang bisa meyakini. Ya. Selain itu tidak terlihat. Ya. Maka kita belajar Al-Quran supaya keimanan kita makin kuat. Kalau keimanan kita kuat, maka menjalankan amanah, menjalankan tugas dari Allah itu meskipun berat tidak terasa berat. Ya, tadi misalnya ada muktamar, kita tugas di tempat-tempat muktamar, ya, tugas di tempat lain mungkin terasa berat, tapi merasa ditonton wong liya abot, tapi biar menjalankan belum tentu merasa berat kalau kita jalankan dengan ikhlas. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu barangkali sedikit yang kami sampaikan ya pada kesempatan kajian pada malam hari ini. Semoga ini bisa memupuk ya terutama keimanan kita kepada Allah, karena itu adalah
kekuatan. Iman inilah yang bisa memperjalankan kita mungkin dari Andong ke sini, ya, dari Selo turun gunung ke sini, karena kekuatan itu. Ya. Kalau iman kita lemah, kita beribadah saja jadi rasa-rasa. Ya. Karena kita kuat imannya dan ini harus senantiasa kita pupuk dengan amal kebaikan, maka amanah-amanah atau tugas-tugas yang diberikan kepada kita akan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang kami sampaikan. Banyak kekurangan, kekhilafan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Nur Arifin AMD.